dialog eh, terkait beberapa buku kami yang diterbitkan baru-baru ini. Ini diskusi yang ketiga ya. Bagi ada Ya, teman-teman yang mengikuti dari awal sampai sekarang. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah membaca. Sebetulnya ini tema buku ini sudah didiskusikan. tebal kali filter si Udin, pengen kelihatan putih tapi udah gak wajar, Din. Dalam Islam apa Saat hukumnya, Din? diskusi saya dengan Profesor Munim Siri, barangkali sudah tahu apa isi buku ini, apalagi sudah membaca isinya. Kemudian juga sudah saya kemukakan dalam podcast di Kaira ya, di Kaifa Channel juga sudah. Jadi secara umum isi buku ini saya kira sudah tersampaikan begitu. Karena itu barangkali khusus untuk diskusi ini saya ingin lebih membuka kesempatan untuk tanya jawab aja. Oke. Nah, tapi saya ingin menyinggung satu hal yang tidak sempat dielaborasi dalam diskusi-diskusi sebelumnya, yaitu soal menyangkut klaim Al-Quran sebagai kalam ilahi dan apa implikasinya dalam kajian ilmiah seputar Al-Quran. Jadi begini, ini tema yang sebetulnya penting ya, karena bagaimanapun ini bukan hanya berkaitan dengan akidah atau keimanan, tapi ini juga berkaitan dengan epistemologi dalam filsafat ya. Jadi dalam kajian ilmiah kita itu kerap kali menjumpai sekelompok orang dan sayangnya mereka itu kadang-kadang dari kalangan akademisi, mereka itu mengklaim bahwa Al-Quran itu ya harus kita perlakukan sejajar dengan teks-teks sejarah yang lain, kitab suci umat agama yang lain. Quran is not an exception gitu loh. Quran itu bukan pengecualian bagi sebagian orang ya. Quran itu ya harus sejajar kalau kita mau kaji secara ilmiah dengan kitab suci umat agama lain, harus didekati secara kritis, harus sudi dipertanyakan keabsahannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kita itu perlu secara cerdas memposisikan pengetahuan. Jadi begini maksud saya, kalau kita berjumpa dengan sebuah dokumen sejarah yang ditulis oleh seorang manusia, Anda bersikap skeptis tentang validitas dokumen itu, informasi yang tertuang di dalamnya. Katakan Anda misalnya menemukan sebuah manuskrip di abad 9 ke 10, Anda kaji sekarang, sah-sah saja Anda bersikap skeptis terhadap informasi yang tertuang dalam manuskrip itu. Wong itu buatan manusia kok. Manusia bisa salah, bisa benar, bisa jadi informasinya meleset, bisa jadi tepat. Jadi hal yang ilmiah gitu loh. Kalau kita bersikap skeptis dan kemudian mengkritik sesuai dengan metodologi yang disepakati oleh para sarjana. Tapi ketika Anda berhadapan dengan pengetahuan yang berbasis pada wahyu, wahyu itu artinya informasi yang datang dari Tuhan. Nah, orang-orang barat itu dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka kadang-kadang tidak mempedulikan atau tidak memasukkan pengetahuan wahyu ini sebagai pengetahuan ilmiah. Jadi bagi mereka kalau pengetahuan dasarnya wahyu itu masalah iman aja lah. Gak usah ditarik-tarik ke dalam ranah kajian ilmiah. Oh, tidak bisa begitu. Dalam kajian ilmiah, semua objek penelitian, termasuk teks-teks agama, diperlakukan dengan pendekatan kritis untuk memahami konteks dan isinya secara objektif. Ketika Al-Quran dipandang sebagai jikalam ilahi, di dalam teologi Islam, hal ini adalah klaim keimanan. Di ranah ilmiah, para akademisi biasanya tidak mengambil klaim ini begitu saja tanpa pengujian, melainkan melakukan analisis kontekstual, filologis, dan historis. Ini bukan untuk merendahkan atau meragukan wahyu, tetapi untuk mengkaji dengan metode yang konsisten bagi semua teks agar hasilnya dapat diterima oleh berbagai kalangan. Wahyu dan ilmu pengetahuan memiliki epistemologi yang berbeda. Wahyu dianggap sebagai kebenaran mutlak bagi orang beriman, sedangkan ilmu pengetahuan bergantung pada bukti empiris yang dapat diuji dan diperiksa. Kajian ilmiah tidak dirancang untuk menguji keimanan, melainkan untuk memahami teks dalam konteks sejarah, budaya, dan sosialnya. Dengan menempatkan Al-Quran sejajar dengan teks agama atau sejarah lain, para ilmuwan berusaha melihat dampak dan peran teks tersebut secara objektif, bukan mempertanyakan klaim teologisnya. Dalam perspektif keimanan, Al-Quran sebagai kalam ilahi memiliki kedudukan tinggi, namun sains tidak mendasarkan pada prinsip-prinsip ini karena sains bersifat inklusif dan berlaku umum.
Argumen bahwa Al-Quran tidak bisa disamakan dengan teks lain dalam kajian ilmiah mungkin sahih secara teologis. Namun ilmu pengetahuan mensyaratkan bahwa semua objek kajian bisa diuji dan dievaluasi tanpa mengacu pada keyakinan subjektif tertentu. Akademisi yang mengkaji Al-Quran secara kritis tidak bertujuan untuk meragukan keimanannya, tetapi berusaha memahami signifikansi dan maknanya secara kontekstual. Kajian kritis terhadap teks agama dilakukan pula terhadap kitab-kitab suci lain dan tidak mengecualikan teks apapun, karena ilmu pengetahuan menghargai objektivitas dan tidak menempatkan suatu teks di atas lainnya berdasarkan kepercayaan subjektif. Cara pandang di mana teks suci seperti Al-Quran dapat dikaji secara kritis tanpa mengurangi kedudukannya bagi umat yang beriman. Dengan demikian, baik perspektif teologis yang melihat Al-Quran sebagai wahyu maupun pendekatan ilmiah yang menganalisisnya secara objektif dapat berjalan berdampingan tanpa mengurangi nilai masing-masing. Posisi ini tidak merendahkan wahyu, melainkan berusaha untuk memahami dan mengkaji isi dan dampak teks tersebut dari berbagai sudut pandang yang bisa diterima di semua kalangan. Pendekatan ini penting dalam masyarakat yang plural dan menghargai kebebasan akademik. Saya bisa sepakat dengan Anda bahwa pengetahuan yang disebut wahyu itu bukan pengetahuan ilmiah ketika Anda bisa membuktikan dua hal. Satu, Tuhan itu tidak ada. Kedua, yang disebut nabi atau utusan Tuhan juga nggak ada. Kalau Anda bisa membuktikan secara rasional dan meyakinkan bahwa wahyu itu Tuhan itu tidak ada dan nabi itu hanya ilusi belaka, tidak ada, kita bisa sepakat wahyu bukan pengetahuan ilmiah. Tapi kalau Anda setelah berdiskusi dan berdebat dengan kita sampai pada kesimpulan Tuhan ada dan nabi juga ada, harusnya pengetahuan yang dasarnya wahyu ini kita tempatkan dalam pengetahuan tertinggi. Sains tidak bisa membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan. Udin seolah beranggapan bahwa keberadaan Tuhan dan Nabi bisa dibuktikan atau disangkal melalui argumen rasional dan ilmiah, padahal sains sendiri tidak dirancang untuk menguji hal-hal yang berada di luar ruang lingkup alam material, seperti Tuhan atau konsep wahyu. Sains berfokus pada hal-hal empiris dan terbatas pada fenomena yang bisa diobservasi dan diuji dalam dunia fisik. Jadi, mengandalkan bukti ilmiah untuk menyimpulkan keberadaan Tuhan itu keliru. Keberadaan Tuhan dan Nabi adalah soal keimanan, bukan ilmu empiris. Keberadaan Tuhan dan Nabi sebagai utusan adalah aspek keimanan yang tidak bisa diukur atau diverifikasi dengan metode ilmiah. Pengetahuan yang datang dari wahyu memang unik karena berbasis pada hubungan transendental antara Tuhan dan manusia, yang sifatnya pribadi dan spiritual. Maka, mencoba membuktikannya dengan alat ilmiah akan selalu kurang relevan. Wahyu bukan sekadar pengetahuan rasional, tapi transenden. Wahyu tidak hanya dipahami sebagai informasi atau pengetahuan biasa yang bisa disamakan dengan data historis atau ilmiah. Wahyu adalah bentuk pengetahuan transenden yang menawarkan panduan moral, spiritual, dan eksistensial. Pengetahuan seperti ini tidak bergantung pada bukti rasional semata, tetapi pada keyakinan yang melampaui akal manusia. Jadi, menempatkan wahyu sebagai pengetahuan tertinggi di dalam iman tidak perlu diukur dengan pembuktian ilmiah. Pengandaian Udin menyesatkan logika. Dengan mengatakan bahwa wahyu adalah pengetahuan tertinggi hanya jika Tuhan dan Nabi dapat dibuktikan, Udin menempatkan iman pada syarat yang tidak realistis dan menyesatkan. Jika kita beriman, maka kita menerima wahyu bukan karena bisa atau tidaknya dibuktikan, tapi karena wahyu memiliki kebenaran yang melekat, yang tidak perlu diuji di laboratorium atau diuji skeptis. Keagungan wahyu bukan tergantung pada persetujuan sains. Wahyu dianggap sebagai pengetahuan tertinggi dalam iman, bukan karena sains atau akal manusia mengakuinya. Keberadaan wahyu tidak bergantung pada kemampuan manusia untuk membuktikannya, melainkan pada keyakinan bahwa wahyu adalah sumber petunjuk ilahi. Jadi, wahyu sudah bernilai tinggi bagi orang beriman, tanpa perlu memenuhi standar ilmiah atau persetujuan dari skeptisisme. Kenapa? Alasannya sangat sederhana, karena dia berasal dari pencipta alam semesta. Siapa sih yang lebih tahu tentang suatu ciptaan selain pencipta itu sendiri? Kalau Anda punya laptop, laptop, Anda bisa melihat kira-kira siapa yang lebih tahu tentang laptop ini. Saya sebagai pengguna, sebagai user, tukang servis laptop, atau yang buat laptop? Jelas yang buat laptop dong. Nah, begitu juga alam semesta ini. Informasi yang terbukti berasal dari Tuhan itu harus, atau wahyu, itu harusnya kita tempatkan secara berbeda dari pengetahuan yang lain. Harusnya dia pengetahuan dengan level tertinggi itu ya wahyu itu, karena dia berasal dari pencipta.
Nah, soal apakah Tuhan itu ada, Nabi itu ada, itu diskusi lain, itu perdebatan lain. Tapi yang jelas kita sudah bisa membuktikan tuh, kalangan teis atau kalangan beriman, para sarjana muslim sudah memaparkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada secara meyakinkan, Nabi juga benar-benar ada. Al-Quran ini juga terbukti secara meyakinkan sebagai firman Tuhan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau klaim yang menyebut Al-Quran sebagai firman ilahi itu adalah klaim yang berbasis atau didasarkan pada argumen-argumen rasional dan ilmiah, konsekuensinya dalam kajian ilmiah Anda terhadap Al-Quran, Anda tidak boleh memperlakukan Al-Quran itu sebagai teks sejarah biasa yang disejajarkan dengan teks sejarah yang lain. Karena secara epistemologis salah kalau kita menyejajarkan level pengetahuan yang berbeda itu. Masa Anda mempersamakan pengetahuan yang dasarnya dari manusia, dari ide manusia dengan pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti orang itu akan bertanya, "Iya sudah, kalau gitu buktikan dong. Quran itu kalau benar firman Tuhan dan saya pengen tahu bagaimana Anda buktikan itu secara ilmiah." Nah, inilah pentingnya di sini persisnya kita menyajikan argumen-argumen rasional. Kenapa harus rasional? Karena rasio ini adalah semen perekat antara kita semua. Jadi mau orang ateis, orang agnostik, orang beriman, semuanya itu punya akal, punya rasio. Ketika Anda ingin memuaskan mereka, mau tidak mau sandaran utama kita itu harus merujuk pada hukum-hukum rasional. Jadi nggak bisa saya mengatakan Al-Quran adalah firman Allah karena Allah berkata begitu. Itu namanya circular reasoning. Nah, beberapa orang ateis itu sering menuduh orang beriman itu terjebak dalam circular reasoning. Padahal itu kita sadari bersama ya, sama sekali nggak ada itu kalangan teolog terdidik yang mengatakan Quran kalam Allah karena Allah berkata begitu dalam Al-Quran. Nah itu kan itu namanya circular reasoning ya. Anda menggantungkan A kepada B, tapi B sendiri bergantung kepada A kepada B, B kepada A, nggak ada ujungnya. Argumen yang baik itu tidak seperti itu. Keterbatasan pembuktian rasional dalam menjelaskan wahyu. Udin menganggap rasionalitas sebagai semen perekat untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan. Tetapi, sifat transenden wahyu seringkali melampaui logika rasional manusia. Dalam konteks keimanan, aspek spiritualitas dan keyakinan yang bersumber dari pengalaman pribadi dan hubungan dengan Tuhan sangat berperan, dan ini sulit dibuktikan atau dipahami sepenuhnya melalui argumen rasional saja. Pengetahuan iman tidak selamanya bisa dipahami oleh logika manusia yang terbatas, dan memang tidak dimaksudkan untuk diuji dengan standar pembuktian ilmiah yang sama. Al-Quran sebagai teks keagamaan dengan dimensi berbeda. Jika seseorang ingin memahami Al-Quran secara ilmiah, itu harus diakui sebagai teks agama yang memiliki elemen historis dan linguistik, yang bisa dikaji secara akademis. Tetapi, menempatkannya pada pengetahuan tertinggi, bukan berarti seluruh aspek wahyu bisa dipahami atau diakui hanya melalui metode ilmiah. Sifat sakral Al-Quran bagi umat muslim juga memiliki dimensi teologis dan iman yang tidak dapat diukur dengan instrumen sains atau rasionalitas belaka. Rasionalitas yang terbatas dalam mengukur keimanan. Argumen Udin untuk menggunakan hukum rasional dalam membuktikan Al-Quran sebagai wahyu bisa terlihat problematik, terutama karena ateis atau agnostik tidak selalu menerima klaim-klaim keagamaan sebagai sesuatu yang dapat dibuktikan rasional. Pembuktian tentang wahyu sering membutuhkan landasan keimanan yang tak bisa diuji dalam batasan rasio manusia. Ateis mungkin akan tetap skeptis meskipun diberikan argumen rasional, karena dasar keyakinan mereka tidak menganggap adanya Tuhan. Kepercayaan pada wahyu tidak berarti meninggalkan rasionalitas, tapi melengkapi. Wahyu dan rasionalitas dalam Islam tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Namun, penting diingat bahwa pembuktian rasional tentang Al-Quran sebagai wahyu memiliki batas, dan seharusnya dipahami dalam konteks keyakinan yang lebih luas. Keyakinan pada wahyu bukanlah hasil dari bukti empiris semata, melainkan hasil dari iman yang berdasarkan pengalaman spiritual, pengajaran agama, dan sejarah umat muslim. Menghindari circular reasoning dengan memahami peran wahyu dalam iman. Udin menyebut adanya tuduhan circular reasoning jika orang beriman hanya mengklaim Al-Quran sebagai firman Allah tanpa bukti rasional. Namun, keimanan tidak bergantung pada pembuktian rasional semata, melainkan pada pengalaman spiritual yang unik. Dalam hal ini, umat beriman tidak harus membuktikan Al-Quran secara ilmiah untuk menganggapnya sebagai wahyu. Sifat circular reasoning yang disebutkan sebenarnya tidak berlaku jika kita memahami bahwa iman pada wahyu adalah suatu pilihan spiritual yang melampaui kebutuhan bukti logis yang mutlak.
Jadi di Mesir itu ada seorang sarjana namanya Khalafullah. Khalafullah itu mengarang sebuah kitab judulnya Al-Fannul Qasasi fil Quran. Itu kitab yang pernah menimbulkan kontroversi besar di sana. Intinya kira-kira dia bilang bahwa ya kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang sifatnya historis gitulah, yang sifatnya faktual. Ya kalau tidak faktual artinya dongeng dong kan gitu. Perbedaan antara sejarah dan narasi ilahi. Kisah-kisah dalam Al-Quran bukan sekadar cerita sejarah biasa yang bisa diukur dengan parameter ilmiah dan faktual seperti teks-teks sejarah lainnya. Al-Quran adalah wahyu yang menyampaikan pesan moral, spiritual, dan hikmah dari Tuhan. Dalam konteks ini, Al-Quran bukan hanya mendokumentasikan kejadian sejarah, tetapi juga mengandung ajaran dan pelajaran yang lebih dalam yang melebihi sekadar fakta historis. Penggunaan metode sejarah yang berbeda. Kontroversi seperti yang disampaikan Halfulah mencerminkan perdebatan mengenai cara kita memandang teks agama. Namun, perlu diingat bahwa sejarah dalam konteks Al-Quran tidak sama dengan sejarah dalam tradisi akademik modern. Al-Quran seringkali menceritakan peristiwa-peristiwa dengan tujuan mengajarkan prinsip moral atau spiritual, bukan untuk memberikan detail kronologis yang lengkap. Kisah-kisah tersebut bisa saja memiliki makna yang lebih dalam dan metaforis, bukan semata-mata cerita faktual. Fungsi kisah dalam Al-Quran. Banyak kisah dalam Al-Quran yang memiliki fungsi lebih dari sekadar memberikan informasi sejarah. Misalnya, kisah-kisah para nabi atau umat terdahulu lebih banyak mengandung pelajaran tentang moral, ketabahan, iman, dan ketaatan kepada Tuhan. Pengajaran ini relevan dalam konteks spiritual, bukan sekadar sebagai fakta sejarah. Jadi, menilai kisah-kisah Al-Quran hanya dari sudut pandang historiografi akademik bisa mengurangi pemahaman kita terhadap tujuan wahyu itu sendiri. Kontroversi yang bersifat kontekstual. Kontroversi yang muncul di Mesir terkait pandangan Halfulah mungkin mewakili perdebatan dalam konteks tertentu, tetapi secara luas, banyak sarjana muslim dan ahli tafsir menganggap kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai bagian dari narasi ilahi yang memiliki kedalaman spiritual. Bahkan jika ada kesulitan dalam mencocokkan beberapa kisah dengan catatan sejarah yang ada, ini tidak berarti kisah tersebut dongeng, melainkan bisa jadi memiliki interpretasi atau kedalaman yang tidak bisa dipahami hanya dari perspektif ilmiah atau historis saja. Al-Quran dan konteks ilahi. Pandangan seperti ini, yang mengatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran adalah dongeng, biasanya muncul dari perspektif sekuler atau skeptis terhadap wahyu. Namun bagi umat Muslim, Al-Quran adalah firman Tuhan yang mengandung kebenaran universal yang tak terbatas oleh waktu dan tempat. Oleh karena itu, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dipahami dalam konteks yang lebih tinggi dari sekadar fakta sejarah atau cerita rakyat. Umat Muslim harus tahu membedakan historis, unhistoris, non-historis. Historis itu arti dari kata tulisan, tidak selamanya sejarah yang non-historis itu disebut dongeng seperti tuduhan Udin. Masa semua yang non-historis disebut dongeng? Nenek lu kalau gak tertulis dalam panggung sejarah apakah artinya nenek lu juga dongeng, Din? Kira-kira sesederhana itu gitu loh. Kalau Anda mengatakan kisah Al-Quran yang di dalamnya ada Ashabul Kahfi, keluarga Imron, Maryam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Fir'aun, Bani Israel, ya kan? Kemudian Ibrahim, Ismail, semua itu kan kisah-kisah tuh. Itu kisah historis atau enggak sih sebetulnya? Nah, saya menjumpai juga tuh pernyataan Profesor Munir itu di sebuah ceramah mengatakan, bahkan di bukunya juga dia mengatakan bahwa kisah Quran itu bukan sesuatu yang historis. Baik, Anda mengatakan kisah Al-Quran itu tidak bersifat historis. Tahu nggak Anda konsekuensinya apa? Kalau dikatakan tidak historis, berarti tidak sesuai dengan fakta dong. Umat Muslim harus tahu membedakan historis, unhistoris, non-historis. Historis itu arti dari kata tulisan, tidak selamanya sejarah yang non-historis itu disebut dongeng seperti tuduhan Udin. Masa semua yang non-historis disebut dongeng? Nenek lu kalau gak tertulis dalam panggung sejarah apakah artinya nenek lu juga dongeng, Din? Kisah-kisah dalam Al-Quran tidak semata-mata berfungsi sebagai catatan sejarah atau fakta historis, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas sebagai wahyu ilahi. Kisah-kisah ini bertujuan untuk memberikan pelajaran moral, spiritual, dan hikmah yang relevan bagi umat manusia sepanjang masa. Memahami kisah-kisah tersebut hanya melalui lensa historiografi modern atau sekadar dongeng, ia adalah pendekatan yang reduktif, yang tidak menangkap kedalaman pesan dan makna yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Dengan kata lain, Al-Quran harus dipahami dalam konteks fungsinya sebagai pedoman hidup yang diturunkan oleh Tuhan, bukan hanya sebagai teks historis yang harus diverifikasi dengan standar sejarah modern.